Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Sani, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang agrofishery, sawit, dan ikan lele. Sebelum masuk ke pembahasan agrofishery, sawit, dan ikan lele, kita perlu mengetahui dulu apa sih agrofishery itu. Nah, di sini konsep sederhananya adalah pertanian yang digabungkan dengan perikanan sehingga dicapai sistem keterpaduan. Agrofisheries bisa disebut juga suatu bentuk kegiatan yang memadukan budidaya perikanan dengan pertanian. Sekarang masuk ke perbandingan input sawi dan ikan lele. Di sini semuanya digambarkan input monokultur dari sawi dan input monokultur dari ikan lele sendiri. Dari sawi sendiri, semua input baik bibit, pupuk, herbisida, pestisida itu dihasilkan dari luar. Inputnya itu semuanya dari luar. Pada ikan lele juga semua total input itu dihasilkan dari luar. Jadi pada monokultur ini semua input yang dibutuhkan sumbernya dari luar. Nah, ini adalah agrofishery sawit dan ikan lele. Kalau tadi kita melihat monokultur antara sawit dan ikan lele, sekarang sistem agrofishery sawit dan ikan lele, yang mana dalam sistem agrofishery ini menerapkan konsep keterpaduan. Nah, di mana sih konsep keterpaduannya? Konsep keterpaduan dari agrofishery ini bisa dilihat dari input pupuk, yang satu ada urea, SP36 dan KCl. Nah, input pupuk ini total inputnya itu 100. Akan tetapi jumlah input dari luarnya itu yang dimasukkan ke dalam sistemnya itu sebesar 78,66. Tidak 100% dibanding dalam pertanian monokultur tadi. Nah, terus sisanya dari mana bisa didapat sehingga didapat 100%? Nah, sisanya ini didapat dari input internal. Input internal sendiri ini didapat dari kotoran ikan lele yang digunakan sebagai pupuk organik. Begitu juga untuk SP36 dan KCl. Untuk input internalnya ini didapat dari kotoran lele yang digunakan sebagai pupuk organik. Selain pemanfaatan kotoran ikan lele menjadi pupuk organik, pada agrofishery ini bisa juga hasil panen dari sawinya itu yang kualitasnya kurang baik bisa digunakan sebagai pakan lele, karena pakan lele ini memakan segala macam. Jadi bisa hasil panen sawi yang jeleknya itu dijadikan pakan lele, sehingga pakan lele itu dari asupan pakan lele dari luarnya itu terkurangi. Ini perbandingan output monokultur dan agrofisheries. Dari kelompok kami sengaja untuk perbandingan ini menggunakan angka rupiah untuk mempermudah. Jadi pada sistem monokultur ini didapat total input dari sawi sendiri sebesar 880.000 dan dari peternakan lele sebesar 630.000. Nah, kita bandingkan dengan output sistem agrofisheries. Pada sistem agrofishery sawi dan lele ini didapat output dari sawi sendiri sama, yaitu sebesar 880.000. Akan tetapi output dalam ikan lelenya itu meningkat sebesar 1.029.600. Nah, di sini juga ada output yang masuk ke dalam internal.
Nah, maksudnya output yang masuk ke dalam internal ini adalah output dari agroforestry ini digunakan kembali untuk sistem agroforestry ini. Jadi, kalau dilihat dari perbandingan ini, konsep agroforestry ini memiliki banyak keunggulan, baik itu dari ekonomi dan ekologi. Nah, karena kita membahas tentang agroforestry, kita juga harus melihat tingkat keterpaduannya itu. Kami ambil contoh yang pertama itu keterpaduan dari nitrogen yang didapatkan dari agrofisheries sawi dan ikan lele. Nah, di sini kami menghitung kebutuhan internalnya itu didapatkan dari kandungan hara 10 ton biomasa kotoran lele. Nah, dari biomasa kotoran lele itu didapat nitrogen sebanyak 98 kg. Nah, kebutuhan eksternal ini untuk 1 hektar sawi itu diperlukan 150 kg. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sawi 150 kg bisa digunakan kandungan N sebanyak 69 kg. Nah, di sini bisa dilihat presentasi keterpaduan nitrogen, yang mana input internal dibagi input internal tambah dengan eksternal dikali 100%. Disebutkan tadi bahwa input internalnya itu sebesar 98% dibagi input internal 98 ditambah input eksternal 69 dikali 100%. Dan nilai keterpaduannya sangat tinggi sebesar 58,68%. Jadi keterpaduan antara agrofishery sawi dan ikan lele ini memiliki tingkat keterpaduan yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini bagan dari agrofishery sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat dari mana sih keterpaduan itu didapat. Keterpaduan ini dapat nih. Ini ada aliran-aliran, ini output yang orange, yang garis putus-putus itu adalah input. Nah, di sini kita dilihat dari ikan lele. Ikan lele ini menghasilkan output kotoran. Nah, dan kotoran ikan lele ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair nantinya akan digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman sawi, sehingga kebutuhan inputnya itu diberikan dari internal. Nah, begitupun sebaliknya, pada sawi ini nanti akan dihasilkan hasil panen. Hasil panen yang bagus akan menjadi output eksternal. Akan tapi hasil panen yang kurang bagus akan dijadikan output internal, yang mana output internal ini akan masuk menjadi pakan lele. Gitu. Sehingga penggunaan pakan lele dari eksternal itu terkurangi. Nah, ini kita lihat dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Nah, dari pandangan sosial dan ekonomi sendiri, konsep agrofishery ini memiliki beberapa manfaat atau kelebihan. Contohnya yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat karena bertambahnya pendapatan. Yang awalnya petani hanya bisa mendapatkan dari sawi saja, sekarang para petani itu bisa mendapatkan hasil dari sawi dan lele. Terus terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat. Terus dampak ekologinya, lingkungan terjaga karena 5 hasil yang digunakan itu digunakan kembali sebagai input. Dan juga ini yang paling penting itu mengurangi pencemaran air. Mungkin dicukupkan. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.